Ada seorang nasabah yang gagal bayar pinjaman online sampai tembus 215 juta rupiah. Nah, di video kali ini gue akan membahas seputar nasabah dari anggota grup Telegram Tools Pinjol. Dia memiliki keterlambatan ataupun sudah gagal bayar dengan jumlah nominal 215 juta rupiah. Ini termasuk orang ini, nasabah ini sudah memecahkan rekor terbanyak gagal bayar di platform pinjaman online. Wow, banyak banget bro. Dia gagal bayar, terlambat membayar dalam aplikasi pinjaman online. Lalu apa saja sih aplikasi pinjaman online yang dia sudah gagal bayarkan dan berapa jumlah nominal per platformnya yang dia sudah gagal bayar, nanti akan gua tampilkan di layar gua ini. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang memiliki keterlambatan pinjaman online lebih dari 100 juta, 40 juta, 80 juta, ataupun yang masih ecek-ecek gagal bayarnya, silakan tonton ini sampai selesai. Karena di sini gua akan menunjukkan data-datanya anggota grup Telegram gue dari Tools Pinjol. Dia memiliki keterlambatan ataupun sudah gagal bayar di pinjaman online ini tembus sampai 215 juta rupiah. Ini jumlah angka yang paling besar banget ini di dalam grup Telegram gue. Dia adalah seorang ibu rumah tangga bro, sampai memiliki tunggakan tagihan utang di pinjaman online sampai 215 juta rupiah. Wow, ini sangat ngeri sedap ya. Lalu nanti apa saja resikonya dan apa sisi negatifnya ketika kalian memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di banyak aplikasi pinjaman online. Dan gak hanya itu aja bro, nanti juga di sini gua akan bahas secara tuntas mengenai gagal bayar di kartu kredit ataupun di KTA bank-bank yang kalian saat ini miliki ya. Jadi nanti di sini pembahasannya agak lengkap, makanya durasi di sini agak sedikit banyak karena nanti juga akan gue menampilkan beberapa slik OJK-nya dari nasabah yang sudah gagal bayar 215 juta ini, nanti akan gue tampilkan. Dan juga nanti gue akan kasih tahu kepada teman-teman bahwa pinjol yang dia gagal bayarkan di 215 juta ini apakah ada desa lapangannya atau tidak, nanti juga akan gue bahas itu juga. Nah, makanya teman-teman di sini tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Kalau kalian tuh skip video ini nanti nggak akan tahu dan nggak akan ngerti dan nggak akan paham, makanya tonton video ini sampai selesai. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Ya, di channel ini akan membahas seputar nasabah dari grup Telegram Tools Pinjol. Ini dia gagal bayar ataupun sudah terlambat membayar dengan jumlah nominal yang dia sudah gagal bayarkan tembus sampai 215 juta rupiah. Nasabah ini adalah dari seorang ibu rumah tangga dengan domisili di wilayah Bekasi. Jadi teman-teman nih yang di wilayah Bekasi ataupun Jakarta, silakan tonton ini video ini sampai selesai ya, karena nanti gua akan bahas juga tentang desa lapangan dan juga slik OJK-nya. Apakah dengan jumlah 215 juta ini, apakah data nasabah ini masih bersih atau sudah kredit macet, atau memang dia didatangi desa lapangan. Nah, oleh karena itu teman-teman tonton video ini sampai selesai dan jangan skip karena di sini gua akan bahas secara tuntas, secara menyeluruh agar kalian tuh paham, mengerti dan tidak lagi banyak bertanya kembali. Nah, di sini langsung saja gue tampilkan isi laporannya ya. Orang ini sudah masuk join di dalam grup WhatsApp gua, grup WhatsApp khusus Tools Pinjol. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, daftar platform yang dia sudah terlambat membayar ataupun sudah gagal bayar itu kalian lihat di sini ya. Yang pertama itu dengan jumlah platform dari pinjol ini ternyata dia memiliki keterlambatan itu ada 13 platform pinjaman online. Sisanya itu dari kartu kredit, yaitu kartu kredit BRI, kartu kredit Bank Niaga, kartu kredit Mega, kartu kredit Maybank, ada juga kartu kredit dari KTA DBS. Nah, jumlah yang paling terbesar itu dari platform KTA DBS dengan jumlah nominal 68 juta rupiah. Wow, ini yang angka yang paling terbesar sekali. Dan juga ternyata ini nasabah ini memiliki tagihan
ataupun kredit di leasing ya, ataupun di Adira ini dengan jumlah nominal 18 juta rupiah. Nah, nanti di seluruh ini akan gue bahas semuanya. Nah, buat teman-teman ya, sekali lagi tonton video ini sampai selesai karena akan gue bahas juga. Nah, yang pertama, dia memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar itu di kredit pintar dengan jumlah nominal 10 juta. Indodana dia juga memiliki keterlambatan itu sebesar 5 juta. Aku laku 3 juta, ada kami 5 juta. Ada Pundi 6 juta dan Julo itu 2 juta. Tunaiku itu 16 juta, Shopee pinjam 5 juta, SPayLater 4 juta. Pinjam duit 10 juta dan yang ke-11 adalah dari Uami itu sebesar 3 juta. Dan Ceria itu 7 juta dan Pinang Flexi 4 juta. Dan kartu kredit dari Bank BRI dengan jumlah nominal yang dia memiliki keterlambatan itu ada 14 juta rupiah. Dan kartu kredit Bank Niaga dia memiliki keterlambatan itu sebesar 13 juta rupiah, dan kartu kredit dari Bank Mega 5 juta, dan dari kartu kredit dari Maybank itu sebesar 7 juta rupiah, dan dari KTA DBS ini jumlahnya 68 juta rupiah, dan dari Adira itu 18 juta rupiah. Jadi totalnya semuanya ada 200 juta. Dari mana kita bisa tahu bahwa nasabah ini memiliki keterlambatan dengan secara keseluruhan itu sampai 215 juta. Nah, orang ini, nasabah ini ataupun anggota grup WhatsApp gua dengan seorang ibu rumah tangga ini, dia ternyata sudah ngeprint slip OJK-nya di bulan Juli kemarin. Di bulan Juli kemarin dia sudah ngeprint slip OJK-nya dan ternyata jumlah tunggakan dia itu sebesar 215 juta rupiah. Itu kalian bisa lihat sendiri. Nah, nasabah ini sudah memberikan sebagian data ke gua ya, bahwasanya dia membuktikan kalau dia itu memang memiliki tunggakan yang dengan jumlah yang sangat besar, 215 juta. Dan dia juga banyak cerita ke admin bahwa dia memiliki keterlambatan gagal bayar yang cukup besar juga. Dan orang ini, nasabah ini sudah join secara konsul sama gue secara pribadi ataupun secara di grup ini sudah masuk ke 2 minggu ya perkiraannya. Ini alhamdulillah nasabah ini sudah tenang ya, sudah tidak lagi ketakutan, sudah tidak lagi panikan gitu kan. Berbeda dengan awal-awal dulu dia belum mengerti pinjol, itu sangat ketakutan sekali, sangat luar biasa lah, sangat kacau pikirannya karena memang nggak ngerti juga ya. Tapi di sini ceritanya ataupun informasi yang diberikan oleh nasabah ini gue angkat di dalam channel YouTube gue ya, untuk memberikan informasi, edukasi dan juga pemahaman mengenai nasabah atau nasabah dari pinjaman online ataupun dari kartu kredit ini memiliki keterlambatan untuk gagal bayar, itu bagaimana solusinya dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, di sini gue akan bahas tentang DC lapangan dari pinjaman online dulu ya. Yang pertama itu dari kredit pintar. Apakah DC dari pinjaman online kredit pintar ini ada DC lapangannya atau tidak? DC dari pinjaman online dari kredit pintar perlu Anda ketahui bahwa DC-nya itu sudah merata di mana-mana. Catat. Yang kedua, Indodana. Indodana itu sudah merata di wilayah Jabodetabek. Dan yang ketiga dari Aku Laku sudah merata DC di mana-mana, bahkan di pelosok pun sudah ada. Itu informasinya sudah gua upload di dalam channel YouTube gua ya, mengenai DC Aku Laku mendatangi rumah nasabah di sebuah pelosok. Dan yang keempat ini dari Pinjol Ada Kami. Nah, Pinjol Ada Kami ini sebelumnya sudah gue bahas juga tentang slik OJK-nya, tentang gagal bayar, dan itu cerita dari nasabah ini. Jadi pada waktu itu kontennya ataupun informasinya itu gua cicil-cicil. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum menonton di Pinjol Ada Kami yang masuk slik OJK ataupun DC lapangan, silahkan kalian tonton video gue sebelumnya mengenai gagal bayar di Pinjol Ada Kami. Nah, yang seterusnya itu dari Pinjol Ada Pundi. Ada Pundi juga sudah gue bahas juga di channel gue, nanti kalian bisa cek aja. Terus yang di Julo juga gue sudah upload, tinggal cek aja. Yang ketujuh ini dari Pinjol Tunaiku. Pinjol Tunaiku kalian juga harus tahu bahwa pinjol dari Tunaiku ini DC-nya sudah merata bro. DC-nya sudah merata dan nasabah ini yang gagal bayar sampai 215 juta rupiah, dia sudah didatengin oleh DC dari Tunaiku. Nah, dari Shopee dan S Pinjam ataupun SPayLater itu juga gue sudah bahas.
kalian cek aja videonya yang sebelumnya itu ada. Nah, yang seterusnya dari pinjam duit ini ya gagal bayar, nanti kan gue bahas ya karena gue belum dapat datanya. UAMI gue juga belum dapat datanya, nanti akan gue bahas ya. Nah, seterusnya kita lengkap lagi ke Bank BRI. Kartu kredit Bank BRI ini, dia ini nasabah ini sudah cukup lama gagal bayar ya, sekitar ada 3 bulan atau 4 bulan gitulah. Nah, kalau di pinjol-pinjol ini aja baru sebulan, ada yang baru 2 bulan, beda-beda ya. Tapi di kartu kredit ini termasuk lama dia gagal bayar, sampai 3 bulan, ada yang sampai 4 bulan gitu. Nah, kemarin gue dapat informasi dari nasabah ini, dia cerita bahwasannya dia sudah didatengin dari DC lapangan dari KTA Bank DBS. Jadi Bank DBS ini sudah datang sampai 2 kali bro, datang ke rumah nasabah ini meminta pembayaran. Tapi gue dapatkan informasi dari nasabah ini, DC lapangan dari DBS ini mendatangi rumah nasabah ini dengan cara sopan, belum arogan dan belum ya kasar lah. Dan dari bank-bank lainnya juga belum datang, tapi ada sebagian pinjol-pinjol yang sudah datang, seperti tadi dari Tunaiku sudah datang, dari Kredit Pintar juga sudah datang, dan dari DBS juga sudah datang. Tapi nanti insya Allah akan gue bahas lebih ini, nanti akan gue bahas setelah video ini tayang, karena nanti akan gue secara cicil-cicil untuk memberikan informasi tentang DC lapangan yang tadi gue sudah berikannya. Nah, sekarang kita akan beralih lagi ke masalah Slik OJK-nya ya, Slik OJK dari pinjaman online yang dia sudah gagal bayar. Nah, sini gua akan menginformasikan ya bahwa nasabah ini ternyata gagal bayar di pinjol itu ternyata dia tidak di blacklist bro, belum masuk kredit macet, belum masuk daftar hitam, belum ya. Nah, kemarin lalu dia juga sudah berikan ke gua Slik OJK-nya bahwa dia itu gagal bayar di pinjol itu, memang data dia masuk ke Slik OJK, namun statusnya masih call 1, artinya masih lancar, dan juga ada yang call 2, artinya masuk kategori DPK ataupun dalam perhatian khusus, artinya kalian tuh sedang dipantau karena kalian memang sudah memiliki keterlambatan yang cukup lama, karena nasabah ini cukup terlambat sampai 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 4 bulan, beda-beda ya. Nah, jadi itu masalah Slik OJK. Jadi bagi teman-teman kalau misalkan terlambat di pinjol tuh, saran gue jangan terlalu takut untuk masalah Slik OJK dan juga dari DC lapangannya juga. Nah, di sini kita beralih ke topik yang masalah cara ngeprint Slik OJK. Nah, buat teman-teman nih tentunya yang masih kepo, yang ingin mau tahu cara ngeprint Slik OJK itu gimana. Nah, kebetulan gue juga sudah ngeprint Slik OJK gue. Nanti insya Allah sehabis dari cerita orang ini, nasabah ini, nanti akan gue angkat cerita gue sendiri. Dan kebetulan gue juga sudah ngeprint Slik OJK. Nanti gue akan membuka kontennya sesuai dengan data gue sendiri. Nah, nasabah ini ya, dia sudah banyak sekali yang dia gagal bayarkan, namun orang ini masih takut juga bro. Nah, takutnya karena apa? Takutnya tuh karena DC-nya datang berkali-kali. Nah, nanti akan gue bahas juga tentang DC datang ke rumah Anda secara berkali-kali. Nah, yang kedua, apa resikonya ketika kalian memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di pinjaman online dengan jumlah nominal yang sangat besar, 80 juta, 40 juta, 100 juta, dan bahkan 95 juta, dan ada yang sampai 215 juta. Itu resikonya apa ya bro? Resikonya adalah kalian juga harus yang terutama di sini gua harus menyampaikan juga, kalian juga harus siap menerima resiko ataupun konsekuensi yang kalian bakalan dapati ketika kalian memang memiliki keterlambatan pinjol sampai 3 bulan ya. Nanti juga akan gue bahas juga kapan sih data kita akan dimasukkan ke daftar hitam, kapankah data kita akan dimacetkan ke Slik OJK. Nanti akan gue bahas itu, tapi kalian disini dengarkan dulu ya. Jadi bagi teman-teman kalau misalkan terlambat di dalam pinjaman online dengan jumlah nominal besar, resikonya banyak sekali bro. Satu, kalian pastinya bakalan dihubungi kontak darurat kalian, bakalan dihubungi tempat kerja kalian, dan bakalan juga kalian akan diteror sama DC-nya melalui nomor fake ataupun apalah itu jenisnya lah, dan bahkan DC juga akan melakukan penagihan atau mempermalukan Anda di dalam media sosial kalian. Nah, untuk di media sosial kalian dalam kondisi terlambat membayar itu wajib banget yang namanya
memprivasikan akun media sosial kalian. Ini wajib banget bro. Dan juga kalian menghapus nomor Anda dalam tag get kontak. Jadi ketika kalian memiliki nomor di dalam aplikasi pinjol itu, kalian coba cek nama Anda di dalam get kontak. Apakah nomor Anda itu memang terdeteksi dengan alamat yang benar-benar, itu menurut gua ya seperti sensitif banget, itu segera dihapus bro di get kontak. Cara menghapus nama ataupun cara menghapus nama Anda di dalam get kontak itu sudah gue buatkan tutorialnya, nanti juga kalian cek aja, ataupun kalian bisa cek di deskripsi, itu gue akan bagikan playlistnya, nanti kalian bisa cek saja bagaimana tata caranya untuk menghapus nama Anda di dalam get kontak ya. Itu wajib banget, itu harus dihapus bro, karena kalau nggak dihapus biasanya akan mencari tahu Anda. Ketika dia sudah tahu alamat Anda, maka kalian siap-siap aja akan dipermalukan dan bakalan kalian bakalan diteror sama DC dan pinjaman online. Ini sangat benar-benar meresahkan bagi nasabah-nasabah yang memang memiliki keterlambatan yang cukup lama ataupun cukup besar jumlah tagihannya. Nah, di sini gue ulangi lagi bahwa nasabah ini yang memiliki keterlambatan di pinjaman online sampai tembus 215 juta rupiah. Ini status kreditnya di dalam Slik OJK, ada yang lancar, ada yang perhatian khusus, dan itu semuanya belum masuk kredit macet dan belum masuk kredit macet. Belum masuk daftar hitam, belum. Setelah orang ini ngeprint Slik OJK pada bulan Juli kemarin 2023. Nah, di sini akan gue bahas juga kapankah data kita akan macet, kapankah data kita akan dimasukkan Slik OJK, kapankah kita akan mendapatkan call 5. Itu menurut informasi yang gue dapatkan dari temen gue yang sudah bekerja di bank dan gue sudah konsultasi sama dia. Itu katanya kalau misalkan kalian itu memiliki keterlambatan pinjol yang legal lebih dari 6 bulan, itu biasanya masuk dalam daftar hitam atau masuk dalam blacklist data. Nah, kebetulan gue memiliki gagal bayar pinjol di paylater ataupun di pinjol legal itu sudah banyak, namun gua sudah gagal bayar nih sudah 2 tahun bro, namun data gue bersih di Slik OJK. Hanya gue macet di kartu kredit aja bro, hanya macet di KTA saja. Untuk pinjol tuh lunas utang gue di dalam Slik OJK juga sudah bersih. Kemarin gue juga ngeprint di akhir bulan Juli gue ngeprint Slik OJK gue, dan ternyata data gue bersih di Slik OJK. Hanya gue macet saja itu di KTA Bank Permata dan kartu kredit Bank Permata. Kalau pinjol gue sudah bersih. Nah, kalau misalkan gue bersihkan data gue di Permata, ini pasti gue akan bisa mengajukan pinjol lagi bro. Tapi gue nggak mau pinjol lagi, karena pinjol itu menurut gue sudah nggak bagus banget buat kehidupan kita, buat keuangan kita, buat keluarga kita. Pinjol itu sudah nggak bagus banget. Jadi buat teman-teman yang sudah merasakan pinjol, gue harapkan kalian semua berhentilah ya. Dan itu resikonya, kalian akan datang sama DC berkali-kali gitu kan, dan kalian bakalan dihubungi secara berkali-kali. Tapi insya Allah kalau kalian sudah nonton video gue, kalau kalian sudah gabung di dalam grup WhatsApp gue, insya Allah kalian tuh ya paling 2 minggu lah selesai urusan kalian. Nah, nasabah ini aja yang 2 juta rupiah juga masih santai gitu kan. Cuman dia kemarin datang sama DC lapangan dan orang tuanya bertemu dengan DC lapangannya. Ini yang sangat dikhawatirkan, karena ya nasabahnya masih memiliki rasa malu lah. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan kalian memiliki keterlambatan gagal bayar lalu DC datang ke rumah Anda, satu, kalian juga harus memiliki tekad yang kuat, harus benar-benar yang namanya memiliki rasa masa bodoh. Kalau kalian tidak memiliki masa bodoh ataupun masih memiliki rasa malu, tentu ini yang akan menghalangi Anda untuk maju ke depan. Nah, kalau kalian sudah memiliki rasa masa bodoh, udah siap menerima konsekuensinya, insya Allah kalian tuh nggak akan kenapa-napa bro. Dan perlu Anda ketahui, kalian itu tidak akan disita barang aset berharga kalian selagi kalian masih pinjam di pinjol ataupun kartu kredit ataupun di KTA. Itu tidak bro. Asalkan KTA banknya ini masuk kategorinya tanpa anggunan ya, belum masuk kategorinya kalian pinjam di KTA lalu kalian memiliki jaminan, ini sangat bahaya. Tapi kalau kalian pinjam ataupun mengajukan KTA di bank tanpa anggunan, ini resikonya hanya masuk Slik OJK saja bro. Sama kayak gue juga KTA itu jumlah total tagihan gue itu awalnya 36 juta, tapi karena gue sudah bayar setengah, jadi total sisanya itu ada 16 juta rupiah. Dan itu gue nyampe sekarang nggak kenapa-napa bro. Nggak kenapa-napa bro. Ya, jadi buat temen-temen,
gua sarankan di sini untuk masalah DC lapangan ya kalian juga harus siap untuk menghadapinya bagaimana. Tapi buat teman-teman juga nggak usah khawatir, karena di dalam channel YouTube gue ini sudah gue berikan tata caranya untuk menghadapi DC lapangan, cara bicaranya bagaimana untuk menghadapi DC lapangan, lalu alasannya bagaimana, dan juga banyak keluhan dari anggota grup Telegram gue ataupun dari pengikut-pengikut dari media tools pinjol. Mereka itu bahkan sampai berkali-kali didatengin DC lapangan oleh pinjaman online. Nah, kalau misalkan kalian itu datengin sama DC lapangan dari pinjaman online secara berkali-kali, ini ada kesalahan dari diri Anda sendiri. Nah, makanya sering banget gue bilang DC datang berkali-kali itu tergantung sikap Anda, bagaimana Anda meresponnya, bagaimana Anda menyikapi DC-nya. Ini yang akan membuat DC-nya akan datang berkali-kali. Nah, coba kalian cek video gua ya, cek video gua itu ada tutorialnya, tata caranya untuk menghadapi DC lapangan ke rumah Anda agar DC tidak balik-balik lagi, agar suasana makin kondusif. Dan juga teman-teman, sekali lagi gue ulangin, apabila kalian sudah merasakan pahitnya pinjol, jangan coba-coba yang namanya pinjam uang di pinjaman online ataupun di bank. Jika Anda memiliki usaha yang memang membutuhkan modal besar, silakan kalian ajukan saja pinjaman di bank. Tapi ingat, kalian juga harus bisa memperhitungkan berapa bunganya, berapa, apa tuh konsekuensinya, apa tuh sanksinya, apa tuh keuntungannya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki buka usaha, silakan saja pinjam ke bank, lalu uangnya ini kalian benar-benar kelola dan jangan sampai miss ya. Kalau kalian sampai miss banget itu ya kalian bakalan rugi banget. Nah, tapi kalau kalian pinjam di KTA tidak ada maksud dan tujuan, ini yang sangat rugi kalian akan rugi. Minjem ke bank atau minjem ke pinjol itu hanya untuk gaya hidup, hanya untuk kebutuhan pokok, ini akan merusak Anda, bro. Ini akan merusak Anda. Nah, mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan mengenai gagal bayar pinjol sampai 215 juta rupiah. Nanti selepas ini akan gue berikan informasinya lagi tentang pinjol ya, dari hasil pengalaman pribadi orang ini yang gagal bayar. Nanti akan gue cicil lagi, yaitu pinjol-pinjol yang ada di DC lapangannya, pinjol-pinjol yang benar-benar masuk slik OJK. Makanya teman-teman jangan sampai di skip videonya, karena banyak sekali informasi nih ya. Di bulan-bulan ini akan gue berikan informasi tentang pinjol-pinjol yang masuk slik OJK dan juga DC lapangan. Dan juga gue nggak hanya itu bahasnya, tapi gue juga akan bahas yaitu tentang cara menghadapi DC lapangan, cara DC yang tidak datang berkali-kali. Intinya kalian pahami dulu ya, pahami dulu, simak, lalu kalian praktekkan. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan. Buat teman-teman, semangat, dan jangan selalu memikirkan utang pinjol. Utang pinjol kalau kalian pikirkan, hidup Anda makin rusak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.